jawabnya. Yang bertanggung jawabnya adalah koordinator prodi. Ya, jadi semuanya harus dikoordinasikan ya. Sebagai pembina itu adalah Ibu Risma Anita Puryani. Tapi karena beliau ini sekarang dalam kondisi kurang sehat dan dalam kondisi hamil, jadi mendampingi Himax ini saya tugaskan Ibu Fadlina Rozakia. Ya, jadi untuk mendampingi kalian. Nah ini tadi ya, yang kerennya itu bupatinya ya. Bupatinya adalah Aldi Juliardika, di mana wakilnya itu adalah Waliuddin Zudi, dan ada satu perwakilan di Palembang itu yang disebut dengan Korwil. Korwil itu ada mahasiswa yang dari kelas Palembang itu Tengku Sapan, ya, Tengku Sapan Rista Nuri. Sudah ada yang kenal? Ini orang-orangnya cakep-cakep loh. Karena kita BK ini banyak cewek ya daripada cowoknya ya. Tapi saya berharap cewek-ceweknya jangan rebutan cowoknya ya. Sekretaris itu ada dua, ada sekretaris umum dan ada sekretaris wilayah. Sekretaris wilayah ini itu yang ada di Korwil tadi ya. Sekretaris umum ada 2 orang yang membawahi yang di bawah bupati tadi. Ada bendahara umum dan ada bendahara Palembang. Kemudian ada departemen-departemen. Ya. Departemen-departemen ini seperti tadi ya, ada departemen advokasi. Departemen advokasi ini ada diketuai oleh Naufal Lutfi. Tadi saya lihat hadir ya Naufal ya. Adik-adiknya sudah kenal belum? Ada Nawang, dan di wilayah Palembang itu ada Faiz dan Astri. Ini saya sebut nama-nama panggilannya ya, nama-nama topnya. Kemudian ada departemen kaderisasi, ada departemen sosial lingkungan, ada departemen kerohanian, ada departemen kominfo, banyak sekali ini departemennya ya, sama dengan kabinetnya Jokowi. Ada kesetariatan, ada departemen seni budaya, ada departemen pemuda dan olahraga, ada departemen pendidikan, ada departemen dana dan usaha, yang semuanya itu ada ketua-ketuanya. Ya. Nah disinilah adik-adik para mahasiswa baru ini bisa berkiprah, mengembangkan potensinya ya, mengembangkan potensinya yang dibantu oleh kakak-kakaknya. Jadi kalau ada yang tertarik di bidang seni budaya, silakan di sini. Di mana setiap tahun selama sebelum pandemi itu program studi BK itu kalau apa tuh namanya, kelompok paduan suara, PADUS, itu kalau ada perlombaan di FKIP itu selalu menang ya, paduan suaranya. Paduan suara ini nanti akan dibina oleh Pak Yosef. Kalau ada yang berminat di bidang olahraga, berkemaslah di sini. Ya. Kalau ada yang ingin mengembangkan diri dalam bidang pendidikan, bergeraklah di departemen ini. Semuanya ada dibantu oleh himpunan ini ya. Jadi kalian tidak perlu ragu, kembangkan diri di dalam kegiatan himpunan mahasiswa. Karena ini adalah kegiatan ekskul ya katakanlah. Tapi saya pesan sekali lagi, kegiatan ekskul itu jangan mengalahkan kegiatan akademik. Karena akademik itu merupakan hal yang utama ya. Saya stop share-nya ya. Baik, saya kembali ke screen utama. Jadi itulah himpunan mahasiswa ya. Himpunan mahasiswa kita bersama-sama prodi dan mahasiswa itu sama-sama memajukan program studi. Jadi kalau ada perlombaan-perlombaan di luar, nah sekarang ada perlombaan-perlombaan seperti apa KTI ya.
kemarin kita mengirimkan untuk perlombaan karya tulis ilmiah ke FKIP ya. Di sana dan semuanya ada berapa orang? 6 atau 10 ya. Itu masuk ke dalam 50 besar dan akan berlanjut. Nah, kenapa tidak untuk mahasiswa baru sudah menyiapkan diri, tertariknya di bidang apa? Kalau tertarik di bidang karya ilmiah, itu kembangkan diri di bidang itu. Kalau tertarik dengan kegiatan seni budaya, kembangkan diri di bidang itu. Kemampuan-kemampuan apa, potensi-potensi apa yang dimiliki. Kalau punya potensi suara bagus, kembangkan di seni, ya, di paduan suaranya. Atau bisa juga membentuk vokal group atau membentuk band, ya. Ada kakak-kakaknya yang bisa ngeband di sini. Saya lihat banyak sekali yang suka pegang gitar. Host masih Mas, Pak Dimas tolong di mute dulu. Ya, makasih. Jadi kegiatan-kegiatan ini kalian bisa ikuti ya, untuk mengembangkan potensi-potensi di kegiatan bersama mahasiswa lainnya ya, kakak-kakak kelasnya ya, kakak-kakak tingkatnya. Saya lihat himpunan ini agresif ya, cukup agresif dalam mengembangkan dirinya dan juga tidak meninggalkan kegiatan akademiknya. Karena lebih dari separuh kakaknya yang di semester 8 itu sudah selesai. Sekarang sudah masuk kakak-kakaknya yang di semester ke-7 itu sudah mulai kerasa kusuk dengan skripsi. Ya. Jadi kalian memang diprogram untuk 8 semester kelar. Jadi upayakanlah itu ya, dengan IPK terbaik. Ya. Kalau IPK-nya baik, untuk seterusnya itu akan menjadi lebih mudah. IPK itu apa? Itu adalah indeks kumulatif prestasi. Ya, IPK. Itu adalah kumpulan nilai-nilai dari mata kuliah yang kalian dapatkan. Upayakan setiap mata kuliah itu upayakan targetnya A. Ya. Dengan target A itu kalian bisa mendapatkan skor 4 ya dalam penilaian itu, karena penilaian itu nanti hari Sabtu kita akan ceritakan lebih lebar ya, lebih panjang tentang penilaian itu. Jadi bagaimana penilaian dengan nilai-nilai A, B, C dan D dan E. Nah, gitu ya. Dan D dan E. Karena dan D dan E itu tidak diharapkan ya. Jadi yang pakai dan itu tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah nilai-nilai A, B paling tidak ya. Nilai C juga itu sebenarnya tidak diharapkan. Kalau terpaksa sekali gitu ya. Sangat terpaksa dosen itu memberikan nilai C. Itu karena kalau sudah kelewatan ya. Kalau sudah kelewatan tugas-tugas yang diharapkan itu tidak dikumpulkan. Kegiatan-kegiatan yang lain tidak ikut dipartisipasi dalam kegiatan mata kuliah itu ya. Nah, itu dengan apa terus kemudian ada UTS-nya. Ketika saya cek dosen-dosen, kenapa ini dapat C? Kenapa ini dapat D? Itu ternyata ada UTS, tidak ikut UTS, ujian tengah semester. Ada yang tidak ikut UAS, ujian akhir semester. Nah, padahal itu penting ya. UTS, UAS itu penting karena porsinya cukup besar untuk ke nilai akhir. Jadi kalian harus bersiap dengan itu. Jadi ketika saya cek kenapa dapat nilai D, kenapa dia ada bagian-bagian yang porsinya besar itu tidak dipenuhi, tidak ikut UTS ya jelas saja nilainya jadi kecil. Karena pembaginya tetap ya, pembaginya tetap 10. Itu yang harus kalian pahami ya. Nanti diingatkan Bu Ratna ya, kita akan jelaskan, kita akan beberkan tentang penilaian ini.
supaya nilai-nilai setiap mata kuliah bagi mahasiswa yang baru ini bisa dipahami dan bisa menargetkan nilai A itu untuk dirinya masing-masing. Ya. Supaya kalau nilainya bagus, itu mahasiswanya happy, dosennya lebih happy lagi. Ya. Karena enak sekali kalau mahasiswanya itu nilainya bagus-bagus itu, kalau saya pribadi itu saya happy sekali. Gitu ya. Oh, saya artinya mahasiswa-mahasiswa ini pinter-pinter. Nah, terutama IT ya. Berkenaan dengan IT. Saya tidak meragukan IT para mahasiswa anak-anak muda ini. Saya pasti kalah. Kalau kita berlomba IT, saya yakin saya kalah. Tidak dapat piala. Saya yakin kalian akan lebih canggih. Nah, itu yang diharapkan sehingga ketika ada perlombaan-perlombaan di universitas yang lain, ya kalian bisa ikut. Seperti sekarang ada kegiatan di Forum Komunikasi Dekan FKIP, itu yang namanya Forkom. Ya. Di situ ada kegiatan-kegiatan setiap tahun, pertemuan-pertemuan Forkom itu setiap tahun ada kegiatan-kegiatan, diantaranya ada lomba mengajar, ada lomba pengembangan media, gitu ya. Nah itu semua kalian bisa ikuti. Kalau lomba pengembangan media apalagi ya menggunakan IT gitu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan IT untuk media-media BK, layanan BK itu benar-benar bisa kita lakukan, bisa kita join di situ ya. Nah itu yang penting ya, yang saya rasa penting untuk kegiatan akademik yang perlu kalian ketahui. Kegiatan akademik selama pandemi ini kita langsungkan secara online. Ya. Secara online artinya ada yang disebut dengan kegiatan e-learning, electronic learning. Itu semuanya join dalam proses online. Ya. Nah, di situ kalian harus join, nanti dipandu oleh kakak-kakaknya, karena untuk join ke e-learning itu harus punya akun. Ya. Kalau sudah punya akun, baru bisa join ke e-learningnya. Nanti diterima ya Bu Ratna ya, diterima oleh dosen mata kuliah itu ya kalau sudah punya akun. Nah, kuliah e-learning ini sepanjang kebijakan dalam kegiatan pembelajaran kita lakukan secara penuh online. Sampai sekarang kakak kelasnya angkatan 20 itu belum pernah ketemu tatap muka. Baru ketemu tatap maya. Ya, jadi belum tahu itu. Badannya gendut atau tidak gitu ya. Seperti sekarang, kamu tahu nggak porsi badan saya? Ada yang kenal, ada yang bisa lihat porsi badannya kira-kira berat berapa untuk saya? Bisa ada yang menaksir? Mahasiswa baru, kalau mahasiswa yang lama kakaknya nggak usah ngomong ya. Yang mahasiswa baru kira-kira bisa menaksir berapa bobot saya? Ada? 65. 65. Siapa yang ngomong 65? Erlangga? Siapa tadi? Erlangga. Ya, Bu, Erlangga. Erlangga ya. Betul atau tidak? Aldi, Lutfi yang ini betul nggak? Tidak. Kurang tepat, Bu, kurang tepat. Kurang tepat ya. Jangan ngomongin kurang atau lebih ya, kurang tepat ya Lutfi ya. Nah, itu akibat dari tatap maya. Ya. Jadi kalau tatap maya ya begitulah. Kita tidak bisa sepenuhnya ya mengenali. Kalau tatap muka langsung, nah bisa kenal gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa bobot saya, kalian bisa tahu persis gitu berapa bobot saya. Kalau tadi jawaban Erlangga tadi kurang tepat kata Lutfi. Sepertinya banyak kurangnya ya Lutfi ya. Kurang tepatnya yang banyak. Nah, itu ya dari e-learning itu proses pembelajarannya melalui e-learning itu, kemudian nilai-nilai itu akan dimasukkan ke dalam satu sistem yang namanya SIMAX. Ya.
Itu sistem akademik. Sistem akademik yang di sana nilai-nilai itu dimasukkan. Makanya penting sekali bagian-bagian dari tugas-tugas, dari UTS, dari UAS, itu semua diinput ke dalam SIMAX itu. Jadi kita tidak bisa membohong orang lain. Kalau memang nilai UTS-nya tidak ada, kita tidak bisa inputkan ke dalam SIMAX itu, sehingga nilainya otomatis karena dihitung oleh sistem itu, bukan dosennya yang menghitungnya, bukan dosennya yang memberikan tulisan A atau tidak, ya A atau B atau C, tapi karena dosennya menginput bagian-bagian yang ada di dalam SIMAX itu, akan ketemulah nilai akhir itu. Jadi kalian penuhi itu ya. Jadi apapun yang dimintakan oleh dosen, apapun yang ditugaskan oleh dosen itu supaya bisa diikuti. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana prosesnya? Nanti bisa dipandu oleh kakak-kakaknya ya pada hari Sabtu itu, tolong dibereskan ya kakak-kakak. Tolong dipandu, tolong dibantu, didampingi adik-adiknya supaya KRS-nya itu semua bisa oke. Jangan sampai kejadian sudah di akhir semester baru ketahuan kalau ada KRS-nya itu tidak diadmit oleh SIMAX. Ya. Ada berapa orang kemarin sehingga namanya tidak muncul dalam SIMAX itu. Nah, tolong dipastikan itu ya untuk adik-adiknya, dampingi betul supaya KRS itu bisa betul-betul oke. Ya. Nah, itu yang penting ya. Jadi seperti apa prodi kita, nanti hari Sabtu kita betul-betul kuliti ya, kita betul-betul kupas hari Sabtu itu, sehingga kalian betul-betul bisa mengenal program studi bimbingan dan konseling. Oh, di sini ada Pak Sigit ya, hadir juga. Pak Sigit, boleh perkenalan dengan mahasiswa barunya? Nah, ini Pak Sigit. Kalian bisa melihat ya. Jadi Bapak dosen yang muda itu adalah Pak Sigit. Bapak dosen yang Halo Pak Sigit. Nah, itu sudah disapa Erlangga tuh Pak Sigit. Halo. Adik-adik mahasiswa. Adik-adik ya. Masih muda ya dosennya ya. Makanya kalau tadi ada Mbak Ratna ya, dosen mudanya Mbak Ratna, dan ada Mbak Harlina ya. Pada ada yang ketawa itu. Nah, ini dosen-dosen yang sempat hadir. Ada lagi yang dosen yang hadir? Ada Bu Rani, ada Bu Rani. Oh, ada Bu Rani. Bu Rami ada juga. Bu Rami ada. Ya. Nah, pas kenalan tadi belum masuk ya, belum join. Ada Bu Rani. Mana Bu Raninya? Bu Rani ya. Ah, itu Bu Rahmi itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Itu Mbak Rahmi ya, anak-anak masih baru. Anak ini kalau Sigit kan adik-adik, kalau ini anak-anak. Ya, jadi memang generasinya generasi anak ya, hampir cucu ya Bu Rahmi ya. Jadi memang sudah jauh. Jadi di sini ada Mbak Rahmi dan ada Mbak Harlina ya. Yang apa? Usianya sama ya. Tadi saya sempat tebak-tebakan Bu Rahmi, berapa bobot saya dalam tatap maya ini. Ternyata kurang tepat kata Lutfi tadi. Ada lagi Bu Rani ya? Hadir Bu. Nah, itu Bu Rani ya. Anak-anaknya, anak-anak mahasiswa baru. Itu Bu Rani. Jangan khawatir ya, dosen-dosen di BK ini cantik-cantik loh. Cantik-cantik, baik hati, dan suka menabung. Yang ganteng ya Bu? Yang gantengnya ada satu, dan ada yang ganteng satu lagi sudah agak senior. Ya, Pak Yosef.
hari ini tidak sempat hadir ya Pak Yosef ya, karena beliau itu super sibuk. Jadi yang ganteng kita terbatas. Ada satu lagi ganteng masih S3 tadi yang saya sebutkan, masih S3 di UPI. Jadi memang di prodi kita memang sedikit ya bapak-bapaknya, memang lebih banyak perempuan. Jadi memang cantik-cantiknya lebih terlihat gitu ya ketimbang cakep-cakepnya. Ada lagi yang hadir di sini dosen-dosennya? Saya Bu Fadlina. Oh, ada Fadlina. Nah ini Fadlina ya. Anak-anak sekalian, anak mahasiswa baru. Fadlina ini sementara saya tugasi untuk mendampingi kalian karena yang pembina Himax itu sekarang lagi hamil sehingga tidak bisa join dengan kita ya. Jadi sementara Bu Fadlina mendampingi kalian, termasuk hari Sabtu besok semuanya berkonsultasi dengan Bu Fadlina ya. Selamat datang mahasiswa baru, adik-adik. Adik-adik. Ya. Ada Bu Sylvia juga Bu. Ada Mbak Fadlina ya. Ada lagi Nurwisma datang nggak? Bu Sylvia, Bu Sally. Sylvia ada? Bu Hadir, Sylvia? hadir. Bu Risma ada Bu Risma. Bu Risma Ada. ada. Ada Bu Risma? Muncullah dulu ya. Pak Sini. Ada Bu. Nah ini Bu Risma ya. Bu Risma ini sekarang lagi sehingga agak terganggu aktivitasnya, geraknya juga agak terganggu sehingga kegiatan untuk mendampingi mahasiswa ini digantikan sementara oleh Bu Fadlina ya. Bu Sylvia mana? Sapa dulu mahasiswa barunya. Lagi gangguan juga Bu dari tadi keluar masuk kalau Bu. Oh iya. Wisma ada? Wisma. Ada nggak Wisma ya? Sepertinya nggak ada Bu. Ada ya. Nanti Sabtu ya diharapkan hadir ya Wisma. Jadi di hari Sabtu diharapkan semua hadir. Nah inilah para mahasiswa baru, anak-anak ya, kata Bu Rahmi tadi anak-anak. Bagi kami anak-anak, bagi dosen-dosen yang lebih muda itu adalah adik-adik. Jadi inilah kami di program studi BK yang akan berdampingan, bekerja bersama, sama-sama kerjasama ya, sehingga kita bisa menguatkan prodi kita. Sehingga keluar nanti, lepas dari program studi ini, kalian adalah calon-calon guru BK yang benar-benar profesional. Ya. Apalagi kalau sudah mendapatkan sertifikat pendidiknya. Ya. Baik, itu yang dari saya. Masih ada waktu, silakan Bu Rahmi, ada pesan-pesan khusus untuk mahasiswa baru. Silakan Bu Rahmi. Dengan pengalaman Bu Rahmi sekian tahun di program studi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang semuanya mahasiswa baru. Selamat bergabung di Prodi Bimbingan Konseling dan selamat sudah melangkah satu awal untuk menjadi seorang calon guru BK atau konselor ya. Bentuk menjadi mahasiswa itu artinya itu ada semacam perbedaan gitu ya, belajar yang tadinya di SMA itu ya, yang banyak mungkin kontrol dari gurunya, dari orang tua, itu ya, perlu dukungan, itu ya. Nah, beda itu ya. Kalau di perguruan tinggi itu lebih banyak kemandirian. Jadi beda cara belajarnya, artinya inisiatif dari diri sendiri.
Dosen tidak akan pernah marah kalau kalian lambat buat tugas itu ya, atau tidak buat sama sekali, mungkin tidak marah dosennya. Tapi apa yang terjadi, resikonya nilai itu ya. Jadi artinya itu yang lebih di yang orientasinya itu kalau di perguruan tinggi itu harus lebih banyak kemandirian dalam belajar gitu ya. Kemudian lagi bisa manajemen waktu gitu ya. Kemudian lagi bisa ketika ada problem itu membiasakan diri untuk mengatasinya sendiri gitu ya. Kemudian memilah mana yang penting, mana yang tidak. Nah, itu diri sendiri. Nah, terutama bagi anak-anak yang mungkin orang tuanya jauh, merantau dari daerah itu ya, apalagi seperti itu. Jadi artinya itu kalau selama ini kontrol orang tua itu sangat penuh, nggak belajar, orang tua mengingatkan. Atau misalnya malas-malas, orang tua juga mengingatkan, guru juga begitu. Nah, guru ngancam misalnya, was kalau kamu udah ini tidak lulus kamu ya misalnya. Atau ini begitu. Kalau di perguruan tinggi tidak ada seperti itu. Jadi yang penting itu adalah kemandirian. Dan kemudian semester awal itu sangat menentukan sukses ke depan. Itu menentukan sekali. Ini kan setiap semester itu ditargetkan itu berapa mata kuliah mau ditempuh. Umpamanya semester 1 misalnya 18 SKS misalnya. Kemudian berapa nilainya? Oh ternyata pas ujian nilai IPK-nya cuma 2,70 umpamanya. Nah berarti untuk semester depan dia tidak akan penuh bisa ngambil mata kuliah 20 SKS. Artinya ada satu mata kuliah harus dia tinggalkan. Terus begitu sampai ke depan. Artinya semester awal itu sangat menentukan langkah ke depan. Jadi kalau udah tinggal satu mata kuliah, akhirnya diambil lagi semester depannya, meninggalkan lagi ke depannya. Nah, jadi artinya itu untuk semester awal ini itu sangat sangat harus mampu beradaptasi itu ya dengan cara belajarnya, itu ya beradaptasi dengan kemandirian, beradaptasi dengan kesulitan yang mungkin beda dengan cara belajar di SMA, kesulitan kalau di perguruan tinggi kan banyak nalar, tidak perlu ngapal, tetapi bagaimana kita memahami materi gitu ya. Nah, jadi itu saja pesan saya, yang penting adalah kemandirian, sangat diperlukan dalam belajar. Itu saja Bu Lin mungkin yang dapat saya sampaikan kepada siswa. Salam. Ya. Terima kasih Bu Rahmi. Para dosen-dosen muda yang bisa memberikan semacam strategi atau kiat-kiat khusus untuk bisa selesai 8 semester? Silakan. Bu Rani, Bu Padlina, Bu Risma, Pak Sigit. Pak Sigit. Bu, terima kasih. Oh ya, Bu Rani, silakan. Selamat datang. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru ya. Di sini adik-adik. Di sini mungkin lebih memberikan semangat aja, walaupun kita kuliahnya online, belum pernah ketemu, bahkan sama anak 2020 pun kami dosen-dosen ada yang tidak bertemu tatap muka, tapi saya harap kalian semua tetap bersemangat kuliah, ya. Apapun yang terjadi saat ini, Anda tetap harus ada pada tujuan utama. Orang tua Anda memasukkan Anda kuliah ke Unsri supaya Anda menjadi anak yang berhasil. Jadi harus semangat kuliah walaupun situasinya seperti ini. Kalau ada punya permasalahan atau hal-hal yang mungkin menjadi kendala dalam perkuliahan seperti yang disampaikan Bu Hardina tadi, jangan segan-segan untuk melapor kepada dosen pembimbing akademik, karena kami di sini sangat terbuka sekali menerima curhatan para mahasiswa. Karena kita semua sebagai calon guru BK, ya kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa memahami kondisi-kondisi setiap orang. Jadi kalau adik-adik mahasiswa punya permasalahan, ya jangan dipendam sendiri, tapi ceritakanlah kepada kami dosen-dosen pembimbing akademik Anda atau kepada dosen-dosen di program studi. Itu saja Bu, mungkin yang bisa disampaikan.
selamat datang kepada mahasiswa baru. Ya, Bu Erlina, ada pesan-pesan khusus untuk adik-adik? Bu Padlina ini aslinya dari Jambi ya, bukan orang Palembang dia ini. Si Butet ini dari Jambi ya. Butet dari Sumatera Utara lah, Bu. Iya, tapi domisilinya Jambi. Si Butet ini. Ya, silakan. Oke, selamat datang untuk adik-adik mahasiswa baru. Semoga apapun yang kalian temukan di BK ini menjadi manfaat buat kalian. Jangan sungkan kepada dosen. Kalau bisa menjadi keluarga, tapi tetap harus menjunjung yang namanya adab, etika ketika bersama dosen. Saran saya untuk kedepannya, jangan mengeluh supaya tetap mencintai ketika kalian belajar di program studi bimbingan dan konseling. Sekali lagi selamat datang. Saya rasa itu aja, Bu. Mungkin perkenalannya bisa di kemudian hari. Ya, terima kasih Bu Padlina. Risma mau menyampaikan sesuatu untuk adik-adik yang baru. Halo Bu Risma. Iya, Bu. Ya, silakan. Apakah ada strategi khusus? Kalau strategi khusus, terutama untuk adik-adik mahasiswa baru, yang jelas dalam proses perkuliahan itu harus ada keseimbangan. Jadi keseimbangan secara akademik tetap jalan, akademiknya berjalan lancar, bisa menghasilkan prestasi yang baik. Tapi ada juga pengembangan skill, bisa dikembangkan skill karakter melalui organisasi gitu. Jadi diimbangi dengan organisasi, tapi bukan berarti melalaikan seperti yang disampaikan Bu Herlina tadi. Jadi ikut organisasi untuk mengembangkan skill dan karakter, kemampuan kepemimpinan, leadership, tapi tetap berprestasi dalam akademik gitu. Jadi ada keseimbangan di akademik kita maju, bagus gitu. Di organisasi kita dapat banyak pengalaman gitu. Sosialisasi dengan sesama. Nanti ada bukan hanya himpunan saja, ada BEM gitu kan. Bisa bersosialisasi dengan sesama mahasiswa dari program studi lain sehingga kita dapat banyak wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman. Itu saja Bu, jadi kuncinya keseimbangan gitu. Terima kasih, selamat datang untuk mahasiswa baru. Keseimbangan dengan prioritas ya. Pak Sigit, silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih Bu Prodi. Saya ucapkan selamat datang mahasiswa baru. Semoga ini menjadi awal yang baik. Kalaupun ada yang katakanlah tersesat, saya pastikan tersesat di jalan yang benar. Pilihan berapapun itu di program studi ini niatkan dengan baik, ya. Kemudian pesan saya, karena di semester ini dan semester berikutnya yang mungkin kita belum tahu sampai kapan pandemi ini, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring. Oleh karena itu, saya harapkan kejujuran kepada seluruh mahasiswa. Jujur dalam arti, kalau tidak paham bertanya, kalau ada permasalahan bisa cerita dengan dosen. Karena kami sebagai dosen, sebagai fasilitator tidak bisa melihat secara langsung ekspresi, kemudian katakanlah pemahaman nanti saudara, sehingga kalau tidak ada saling terbuka, baik itu dari mahasiswa khususnya, itu akan yang dirugikan mahasiswa sendiri. Jadi saya harus jujur kepada diri sendiri, jujur kepada kami sebagai orang tua di sini, sehingga nanti kalau ada kendala bisa terpecahkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang para mahasiswa baru. Semoga ini menjadi awal yang baik ke depannya. Saya kira itu Bu Prodi. Ya,
Terima kasih Pak Sigit. Bu Ratna bisa memberikan kiat-kiat jitu. Baik, terima kasih kepada Ibu. Saya izin menyampaikan sedikit. Selamat datang, saya ucapkan kepada teman-teman. Saya bilangnya teman-teman Bu, nggak adik-adik. Biasa di kelas juga bilangnya teman-teman gitu ya. Jadi selamat datang sekali lagi pada teman-teman. Selamat bergabung, selamat beradaptasi. Semoga bisa cepat adaptasi dengan sistem perkuliahan ya. Kalau Pak Sigit tadi menyampaikan tentang tersesat, tapi kalau saya lebih kepada ini takdirnya teman-teman. Takdirnya teman-teman bertemu di sini di BK, bertemu dengan kami. Ya semoga takdirnya ini membawa suatu kebaikan dan membawa suatu berkah untuk hidup kita semua. Pesan saya tetap berjuang, apapun yang terjadi. Kalau ada hambatan, jangan segan-segan untuk menghubungi dosen-dosennya, siapapun gitu ya, disampaikan, jangan dipendam sendiri, seperti tadi sudah disampaikan juga sama dosen-dosen yang lain gitu ya. Kalau teman-teman mendem sendiri, kami tidak tahu kendala apa yang teman-teman hadapi. Mungkin itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Karena teman-teman mahasiswa baru ini, saya tidak menyebutnya Bu Ratna, tapi Mbak Ratna. Mbak Nana ini ya, panggilannya Mbak Nana. Ya, terima kasih Ratna. Kemudian Nurwisma. Saya panggil dosen lagi, dosen BK kita, Bu Nurwisma. Silakan Bu Nurwisma, sapa mahasiswa barunya. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat datang untuk mahasiswa-mahasiswi baru di Prodi tercinta ini, Prodi Bimbingan dan Konseling. Tidak ada pesan yang khusus dari saya, Bu. Sudah terwakili oleh dosen-dosen yang lain. Yang pasti yang namanya mahasiswa itu lebih ke ini suaranya termute ya? Iya Bu. Saya ulangi lagi Bu. Yang pasti tidak ada pesan khusus karena sudah terwakili oleh dosen-dosen yang lain. Yang pasti adik-adik di sini adalah lulusan SMA yang mana di sini sudah masuk ke jenjang mahasiswa, maha dari siswa. Jadi tentunya bukan hanya secara umur saja, tapi di sini akhlak, kepribadian, etika itu pasti lebih baik daripada siswa, dan itu kami harapkan di kampus itu dapat ditingkatkan lagi. Itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Harlina. Terima kasih Mbak Wisma, ya. Kemudian satu lagi dosen kita itu Bu Sylvia. Mbak Sylvia, Mbak Via ya, menyebutnya Mbak Via. Silakan ya. Oke, terima kasih Bu Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilnya full dulu wajahnya Bu Via, biar bisa terlihat penuh cantiknya itu. Oke Bu, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam Prodi Bimbingan dan Konseling. Semoga Mbak-mbak dan mas-mas menemukan jati dirinya sebagai calon guru BK, baik pun ataupun menjadi seorang konselor, karena kata-kata tersesat tidak ada lagi karena sudah masuk dalam Prodi Bimbingan dan Konseling. Selamat mencari jati diri bagaimana menjadi guru BK yang terbaik. Oke, mungkin demikian Bu. Terima kasih Bu Lin. Sudah semua dosen-dosennya ya yang hadir hari ini. Ya, itulah pesan-pesan dari dosen-dosen. Para dosen ini sudah berkiprah di program studi BK, bukan serta-merta dengan usaha yang kecil ya, tapi dengan upaya yang kuat, dengan usaha yang serius, sehingga bisa menjadi
dosen-dosen di prodi BK. Ya, yakinlah bahwa dosen-dosen ini adalah dosen-dosen yang helpful. Nah itu ya, keren dikit ngomongnya. Jadi betul-betul dosen yang kami punya niat untuk membantu mahasiswa. Ya, sukses akademik dan sukses sosial. Ya. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, kita bisa mengembangkan skill ya tadi yang disinggung oleh Bu Risma, soft skill-nya itu lewat organisasi. Tapi tetap keseimbangan itu menggunakan prioritas. Ya. Nah, Ketua HIMAX, saya persilakan kalau mau ada beberapa kata yang ingin disampaikan ke adik-adiknya. Mana Aldi tadi? Aldi tapi fotonya kuat itu ya. Atau Lutfi diwakili oleh Lutfi? Saya nggak apa-apa, Bu. Ada hal-hal khusus sehingga bisa sukses, akademik bisa sukses, tapi juga soft skill bisa berkembang. Skill-skill tambahan, potensi diri bisa berkembang. Baik, terima kasih waktunya untuk berbicara. Kalau menurut saya sebagai mahasiswa langsung, untuk bisa sukses di perkuliahan, itu yang pertama harus bisa manajemen waktunya harus diperhatikan. Kapan kita istirahat, kapan kita belajar, kapan kita bersantai, kapan kita serius, kapan kita bercanda, itu harus diperhatikan semuanya. Karena di masa virtual ini serba daring, sangat dibutuhkan manajemen waktu. Bisa aja kita Zoom seharian, bisa. Tapi di sela-sela itu pasti ada break. Manfaatkan waktu istirahat semaksimal mungkin. Untuk makan, untuk tidur sekitar 5 menit juga nggak masalah. Untuk mencari angin segar juga nggak masalah. Dan begitu juga sebaliknya di masa-masa santai seperti libur pergantian semester nanti sekitar 3 bulan ya Bu. Kalau misalnya dari semester genap ke ganjil. Itu jangan lupa di sela-sela kita santai itu tetap kita mungkin baca-baca materi yang lalu, kita review-review sedikit tentang pengetahuan kita, jangan sampai ada yang terlupakan gitu, terutama pengetahuan tentang BK. Dan juga diatur waktunya kalau misalnya banyak yang organisasi, banyak ikut organisasi harus diatur waktunya, jangan sampai betul kata dosen-dosen kita tadi, jangan sampai organisasi yang kita ikutin mengalahkan akademik kita gitu. Karena apapun yang terjadi, sebagus apapun organisasi kita, yang akan membuat kita lulus adalah nilai akademik kita gitu. Oke, mungkin itu aja sih Bu dari saya Bu. Betul sekali Lutfi ya. Pertama itu akademik karena hasil dari kegiatan akademik itu ketika kalian masuk ke dunia kerja, seleksinya adalah pertama itu adalah seleksi administrasi. Jangan sampai kalah di situ. Itu yang harus kalian siapkan sejak awal. Ya. Itu benar yang dikatakan oleh Lutfi tadi ya. Jadi harus disiapkan sejak awal. Akademik itu jangan sampai mengalahkan kegiatan organisasi karena begitu keluar dari pertapaan perguruan tinggi ini kalian akan ketemu dunia yang hiruk pikuk itu, seleksi administrasi itu yang pertama dilakukan, jangan sampai kalah di situ ya. Makanya perhatikan nilai-nilai dari setiap mata kuliah dan manajemen waktu itu harus betul. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Rahmi tadi, ya, kegiatan belajar di perguruan tinggi itu lebih banyak mandirinya. Ya, pengawasan itu kurang. Tidak ada guru yang mengawasi, tidak ada guru yang memberikan PR seperti di waktu SMA dulu, ya, atau waktu di SMK atau waktu di sekolah-sekolah dulu. Tidak seperti itu. PR itu tidak seperti waktu di masa SMA. Tapi PR itu adalah tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Dan itu harus dilakukan secara mandiri. Ya, materinya harus dicari secara mandiri dan semuanya harus dilakukan secara mandiri.
Ya. Makanya kalau ada hambatan-hambatan, segeralah konsultasi dengan dosen pembimbing akademik ya. Jangan sampai persoalan-persoalan itu sampai menumpuk gitu ya. Begitu. Ada pertanyaan dari para mahasiswa baru? Ada yang ingin ditanyakan mengenai prodi kita? Kalau tadi disampaikan oleh Bu Ratna bahwa ini adalah takdir kita, yakini bahwa Tuhan, Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi yakini itu. Bisa jadi ini adalah kalau di dalam daftar yang saya minta dari kakaknya itu ada yang pilihan kedua, bukan pilihan pertama di sini. Tapi itu yakini bahwa pilihan kedua atau ketiga atau keberapa pun itu adalah skenario dari Allah dan itu baik untuk kita. Ya. Jadi yakini itu, karena kita depannya seperti apa. Dan dalam proses ini usahakan semaksimal mungkin upaya lakukan sehingga hasilnya akan baik. Ya, ketika di ujung, ketika kita berjuang di dunia kerja yang hiruk-pikuk itu, kita bisa bertahan dan bisa mengembangkan diri. Gitu. Untuk bisa lulus seleksi akan semakin ketat ya. Nah, itu yang harus kalian persiapkan sejak sekarang. Satu hal lagi yang untuk soft skill, bahasa, penguasaan bahasa asing. Ya. Penguasaan bahasa asing itu juga harus kalian siapkan. Bila kita menguasai bahasa asing, itu akan menjadi satu poin yang lebih gitu ya. Kita mempunyai poin yang lebih untuk bisa melangkah. Paling tidak kalau ingin berkiprah ke luar negeri sudah siap melanjutkan pendidikan misalnya ke luar negeri, syaratnya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya harus dikuasai. Ada pertanyaan? Nanti pada hari Sabtu kita akan mengupas kurikulum ya, bahkan mengupas kurikulum kita secara detail sehingga ketika kalian akan mengontrak mata kuliah itu kalian tahu persis ya. Secara teknis nanti dibantu oleh kakak-kakaknya. Nanti Bu Rani yang akan menjelaskan kurikulum itu seperti apa ya. Mata kuliah apa yang siap untuk dikontrak oleh mahasiswa yang baru bergabung di prodi BK kita sekarang. Kemudian nanti juga pada hari itu kalau sempat profil prodi kita tampilkan, kita perlihatkan bagaimana gaya dosen-dosen di prodi BK ini ya. Itu ya Aldi ya. Siap Aldi menampilkan gaya dosen-dosennya Al? Iya, Bu. Karena dosen-dosen BK ini gayanya unik-unik gitu ya. Gayanya unik karena memang betul-betul menampilkan dirinya secara maksimal gitu. Jadi jangan berharap gayanya sama gitu ya. Gayanya beda-beda. Karena konsep individualisme itu benar-benar dipakai untuk tampilannya gitu ya. Jadi benar-benar perbedaan individual itu ada pada dosen-dosen BK. Lihat aja sekarang tampilan Pak Sigit. Sepertinya kalem ya. Pak Sigit itu ya. Kalem, enggak banyak gaya gitu. Tapi bila sudah mengenalnya gitu, baru kalian tahu bahwa gayanya itu ternyata banyak gitu ya. Ternyata banyak hal yang dilakukannya yang di luar dugaan gitu. Tapi positif loh, bukan yang negatif ya, di luar dugaan itu. Kreasi-kreasinya karena Pak Sigit ini menguasai teknologi ya, informasi teknologi. Jadi kalau kalian
ingin mengembangkan diri di bidang itu, bertemanlah dengan Pak Sigit. Ya. Jadi kalau ingin menguasai teknik BK, bertemanlah dengan Bu Rani, Bu Rahmi, gitu ya. Di situ ininya. Jadi soft skill itu betul-betul dikembangkan lewat kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik. Oke. Nanti ada mahasiswa-mahasiswa yang baru ini, nanti ketika sudah masuk, menjalani semester 1, masuk ke semester 2, gitu ya. Galau ya, apalagi semester pertama, masih galau. Kalau ada hal-hal yang mengganggu, itu silakan ya, silakan konsultasi dengan dosen pembimbingnya. Nanti segera akan saya bagikan ya, berikan dosen pembimbingnya kemana, nanti kalian bisa konsultasikan. Rencanakanlah sejak awal sekarang ya. Rencanakan sejak awal apa target kalian, mau apa nanti, itu segera dibuat targetnya, nanti dibantu oleh dosen pembimbing untuk mencapai target itu. Ya. Sehingga kalian bisa sukses. Yang saya sebut tadi, sukses akademik dan sukses sosial. Ada pertanyaan? Kita masih punya. Saya ingin bertanya, Bu. Aditya. Ya, Bu. Silakan, Adit. Assalamualaikum, Bu. Maaf sebelumnya. Bu, kalau misalkan saya ikut lomba atau kegiatan di daerah saya, apakah itu mengganggu kegiatan perkuliahan saya, Bu? Terima kasih. Adit dari mana, Adit? Dari Bangka Belitung, Bu. Dari Bangka Belitung. Nah, banyak Ya. Ternyata yang Bangka Belitung, Adit sendiri atau masih ada lagi yang dari Bangka Belitung? Masih banyak, Bu. Masih banyak ya? Nah, alumni juga di Bangka Belitung. Jangan-jangan ada guru BK-nya ya? Yang kenal? Ya, ada, Bu. Siapa? Guru BK sekolah kami juga dari jurusan Musri. Siapa? Pak Fadil, Ahmad Fadil Lazwardi. Oh, itu angkatan siapa? Ahmad apa? Ahmad Fadil Lazwardi. Oh, Fadil. Orang Palembang. Oh, masih ada. Yang cakep itu ya, Mbak Nana ya. 2014, Bu. Yang pintar main biola itu, Bu. Iya. Itu pintar main biola. Ya, betul. Adit bisa main biola nggak? Enggak, Bu. Cuma bisa main gitar. Nggak apa-apa. Yang bisa memainkan alat-alat musik nanti kita bergabung ya. Ada yang bisa silakan, ada yang bisa drum silakan, ada yang nanti bergabung, nanti dipandu oleh Pak Yosef. Kita bentuk mereka. Baik, itu pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, tidak apa-apa, Dit. Kalau ada kesempatan-kesempatan lomba-lomba, ikuti. Ya, makanya tadi kan di Himars itu kan ada Departemen Seni Budaya ya, dia. Nah, di situ kalian bisa mengembangkan diri di bidang seni dan budaya. Jadi kalau ada potensi-potensi nyanyi, potensi nari, potensi seni-seni yang lain itu silakan. Akan difasilitasi di situ. Kalau ada lomba-lomba kita ikutkan ya, Aldi ya. Benar, Bu. Ya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Bu, Bu. Yang tadi, Bu. Maksud saya jika saya ikut lomba di daerah saya, Bu, apakah itu mengganggu kuliah saya, Bu? Yang dikatakan oleh Kak Lutfi tadi, manajemen waktu. Ya. Berikan prioritas mana yang lebih utama, mana yang terutama, mana yang utama, yang mana yang kurang utama, dan mana yang tidak utama. Nah, gitu ya. Ada peringkatnya. Jadi mengganggu atau tidak itu tergantung manajemen waktu. Itu yang Kak Lutfi tadi katakan. Ya. Jadi jangan sampai waktu istirahat dipakai kerja, waktu kerja dipakai istirahat. Jadi kalong nanti ya, bukan lagi orang. Kalau kalong kan malam dia kerja, siang dia ngendap ya. Nah, jadi jangan jadi kalong ya.
Jadi jadilah ya apa banyak Bu. ya? Ya Bu. Ya. Adit, salam kenal, salam ke guru BK-nya ya. Ya Bu, insya Allah. Kapan kita ajak guru BK-nya itu kembali ke prodi kita mainkan biolanya. Fadil, ya. Siapa lagi yang dari Bangka Belitung? Ada? Ada siapa ya? Ada Mayang Bu, ceweknya. Ceweknya? Ya. Siapa namanya? Mayang Bu. Mayang. Mayang. Dari SMA? Dari apa? SMK? Mana Mayangnya? Nggak ada ya? Nggak join di sini ya? Nggak ada, Bu. Tidak join, Bu, karena habis kuota. Habis kuota, Bu, kasihan. Belum punya bantuan kuota dari Kemendikbud ya? Ya. Ya, silakan aja ya. Kalau pas lagi di bubble itu ketemu guru BK-nya, silakan diskusi-diskusi. Karena guru BK di bubble itu banyak juga alumni kita ya. Ada juga alumni yang dulu-dulu juga ada di sana, yang mungkin Pak Sigit belum kenal kali. Angkatan-angkatannya di bawah saya sedikit lah gitu. Angkatannya Bu Tutin itu Pak Sigit. Ya, ada di bubble, guru BK di bubble. Baik. Ada yang dari bubble ya, luar provinsi, yang dalam provinsi Sumsel. Mulai dari kabupaten yang paling jauh. Yang mana yang paling jauh itu? Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau, Empat Lawang, ada? Kalau di catatan saya sih ada yang dari sana. Ada yang dari Musirawas? Ada, Bu. Ada. Kenal dengan guru BK di Musirawas? Belum ada, Bu, yang lulusan dari Unsri. Oh, belum ada? Ya, Bu. Ya, kamu yang akan menjadi guru BK lulusan Unsri di sana. Ya, kalau sekarang belum ada. Musirawas Utara, Muratara. Ya, Merli dari Musirawas Utara, Bu, bukan Musirawas Linggau. Oh, bukan Musirawas Linggau. Yang dari Linggau ada? Muratara, Musirawas, Muratara, Linggau. Ada? Belum muncul. Yang dari Empat Lawang ada? Intan dari Empat Lawang? Ya, siapa? Belum berani muncul. Bergeser kembali ke Pagar Alam. Ada, Bu. Ada. Amira. Ada, Bu. Said dari mana, Yid? Amira dari Pagar Alam. Iya, Bu. Empat Lawang, Bu. Dari Empat Lawang, Said. Ya. Ada dari Empat Lawang, ada dari Pagar Alam. Bergeser lagi dari Lahat. Iya, Bu. Siapa yang dari Lahat? Saya, Bu. Saya, Bu. Bisela, Nabila dari Lahat ya? Iya. Ada guru BK yang lulusan Sri di sana? Guru BK? Kenal? Ada nggak? Siapa? Pak Imam Amarullah. Imam. Sebentar ya, dia di SMA 4 ya. Sekarang udah pindah ngajar di Palembang, Bu. Betul sekali, sudah PNS di Palembang, di salah satu di Palembang. Ya. Bergeser lagi Muareni. Ada yang dari Saya, Muareni? Bu. Siapa? Ada, Bu. Ya, di EA. Bacanya apa dia?
Panggilannya Dea, Bu. Dea ya, Dea. Tulisannya Dea. Dari Morenim ya? Iya, Bu, dari Morenim, Rambang Niru. Rambang Niru. Ada pertanyaannya di sana yang alumni kita? Belum ada, Bu, kalau BK. Belum ada. Nanti dia yang menjadi guru BK. Amin. Bergeser lagi Pali, ada yang dari Pali? Tidak ada yang dari Pali. Dari Oku Induk, Batu Raja dan sekitarnya. Oku Timur. Oku Timur. Hadir, Bu, Oku Timur. Ada. Ayam siapa itu, Said? Ayam kamu ya yang bunyi? Dari Oku Timur ada berapa orang? Ada. Iya, Bu. Ada 2, Bu. Ada 2. Dari Oku Selatan ya? Oku Timur ya? Dari Oku Timur. Oku Timur. Oku Timurnya di mana? Martapura, Bu. Martapura. Ada guru BK kita di sana? Ada, Bu. Angkatan 2018. Siapa? 2016. Siapa? Restri Anggita. Ya, alumni kita ya. 2014, Bu. 14 oh, ya? Iya. 14 lain. Ya. Astri ya. Selatan? Ada yang dari Selatan, Muara II? Nanti kita sama-sama ke Danau Ranau ya. Kalau ada yang dari Oku Selatan. Waduh, merindungkan ke Danau Ranau. Oke, tidak ada. Turun lagi. Kabupaten mana lagi? Oh, Kota Palembang yang banyak ya. Nah, dari manapun kalian, tak masalah. Ketika sudah masuk ke sini, kita menyatu, ya. Kita menyatu dengan latar belakang masing-masing. Tidak perlu mengubah diri, tapi perlu beradaptasi. Ya. Perlu beradaptasi satu sama lain ketika kita bersama-sama di sini. Walaupun kalian ketemunya secara virtual, tapi satu angkatan bukan tidak saling mengenal. Ya. Kalian bisa mengenal satu sama lain secara virtual juga ya. Nah, kita mulai nanti ya, upayakanlah serius ya, dengan tujuannya masing-masing ya, dan jangan lupa seperti yang tadi Bu Rani katakan, orang tua mengirim kalian ke sini adalah untuk menjadi seseorang yang diharapkan oleh orang tua. Kesuksesan kalian itu adalah keberhasilan orang tua. Ya. Kesuksesan kalian itu adalah hadiah untuk orang tua. Ya. Kapan lagi kalian bisa menghadiahkan sesuatu yang indah untuk orang tua? Ya. Nah, disinilah kalian harus harus berusaha untuk belajar semaksimal mungkin. Kalau ada hambatan-hambatan, segera konsultasikan dengan dosen pembimbingnya ya, supaya bisa sukses bersama-sama. Dan selama di prodi ini kita perlu dan harus bekerja sama, harus sama-sama kerja sehingga semuanya bisa tercapai dengan baik ya. Demikian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru. Hari Sabtu kita ketemu lagi dan diharapkan semua bisa hadir, kuotanya bisa disiapkan ya, karena banyak hal penting yang harus disampaikan oleh prodi untuk kalian ya, terutama pemahaman tentang kurikulum. Ini penting sekali. Kurikulum dan juga dengan adanya kebijakan dari kementerian ya, dengan Merdeka Belajar. Itu yang kalian harus paham betul. Itu yang akan kita beberkan nanti, kita jelaskan secara detail pada hari Sabtu. Kak Aldi, upayakan adik-adiknya bisa hadir di hari Sabtu itu, hadir semua supaya bisa mendapatkan penjelasan ya. Siap, Bu.
Kalian juga bisa mendampingi untuk bisa sampai ke KRS-nya secara teknis sehingga hari Senin itu siap ada di kelas. Gitu, ya. Baik, saya kira kita punya sisa waktu sekitar 3 menit, tidak apa-apa untuk beristirahat kembali ke ruang jurusan, ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan, kehilafan kata-kata, dan sampai jumpa di hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Lin. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Lin atas kesempatan waktunya dan dosen-dosen lain juga. Sama-sama. Dan Kita teman-teman yang kembali bisa. ke ruang yang besar ya. Baik Bu.